Sebelum saya lanjutkan ya, mohon dukungannya untuk selalu subscribe, like, komen dan share-nya ya, agar nantinya teman bisa mendapatkan info-info terbaru tentunya tentang materi terbaru perangkat desa tahun 2022 di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Oke, langsung saja nomor 1 ya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November 2001, B. 10 Agustus 2002, C. 18 Agustus tahun 2000, D. 19 Oktober 1999, E. 10 November tahun 2002. Jawabannya adalah ya betul, B. 10 Agustus 2002. Di sini untuk pembahasannya ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengalami 4 kali amandemen ya. Yang pertama, perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 ya. Kemudian yang kedua itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Kemudian amandemen yang keempat yaitu disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 ya. Oke, lanjut nomor 2. Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk pembahasannya yaitu pasal 37 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Lanjut nomor 3. Bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini A. Kebebasannya, B. Kedaulatannya, C. Kemerdekaannya, D. Kebangsaannya, E. Kenegaraannya. Jawabannya adalah ya betul, C. Kemerdekaannya ya. Untuk pembahasannya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 ya. Jadi bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lanjut nomor 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28E ayat 1, E. Pasal 28E ayat 3. Jawabannya adalah iya betul, E. Pasal 28E ayat 3.
Untuk pembahasannya ya, di sini tertera pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, lanjut nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. B. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. E. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ya. Jawabannya adalah iya betul. A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Untuk pembahasannya ya. Ayat 1 berbunyi ya. Presiden mengangkat duta dan konsul ya. Kemudian ayat yang kedua berbunyi, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lanjut nomor 6. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, B. Mahkamah Agung atau MA, C. Mahkamah Konstitusi atau MK, D. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jawabannya adalah iya betul, A. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pembahasannya ya, pasal 7A, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lanjut nomor 7. Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, B. Mahkamah Agung atau MA, C. Mahkamah Konstitusi atau MK, D. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jawabannya adalah iya betul, C. Untuk pembahasannya ya, usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini adalah pasal 7B ayat 1. Lanjut nomor 8. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, E. Kepentingan daerah dan nasional. Jawabannya adalah ya betul, D. Kekhususan dan keragaman daerah. Untuk pembahasannya ya, pasal 18A Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi 1 ya, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah ya. Lanjut nomor 9.
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. Komisi Yudisial, C. Kehakiman, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jawabannya adalah ya betul A. Mahkamah Agung ya. Pembahasannya ya, jadi pasal 3 atau aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lanjut nomor 10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, D. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, D. Mahkamah Agung atau MA, E. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jawabannya adalah iya betul E. Oke, untuk pembahasannya ya, itu pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Lanjut nomor 11. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, E. 90 hari. Jawabannya adalah C. 70 hari. Untuk pembahasannya, pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Lanjut nomor 5. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diusulkan oleh presiden, maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah A. Mengajukan kembali rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap perlu. B. Tetap menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan mesti tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. C. Menunggu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai rencana yang diajukan meski tetap tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. E. Merancang anggaran pendapatan dan belanja negara yang baru untuk kemudian kembali diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah ya betul D. Menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Untuk pembahasannya ya, sesuai dengan pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi sebelum kita bahas ayat 3 ya, di sini pasal 23 ayat 1 dulu ya. Jadi berbunyi, Undang-Undang Dasar 1945 anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Ini pasal 23 ayat 1. Kemudian pasal 23 ayat 3-nya ya. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986. Nah, untuk
pasal 23 ayat 3 ya, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu ya. Lanjut nomor 13. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. C. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. D. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. E. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan utusan daerah. Jawabannya adalah iya betul, B. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk pembahasannya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Lanjut nomor 14. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal A. Pasal 10, B. Pasal 11 ayat 1, C. Pasal 11 ayat 2, D. Pasal 12, E. Pasal 13. Jawabannya adalah ya betul, B. Pasal 11 ayat 1. Untuk pembahasannya ya kita cek ya. Jadi pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Lanjut nomor 15. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. C. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. D. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. E. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 2. Jawabannya adalah A. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk pembahasannya ya, pasal 18 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ya. Lanjut nomor 16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat 3, calon hakim agung diusulkan titik-titik kepada titik-titik. A. Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Daerah. B. Kehakiman kepada Dewan Perwakilan Daerah. C. Presiden kepada Dewan Perwakilan Daerah. D. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah iya betul, E. Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pembahasannya, pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Lanjut nomor 17. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. orang-orang bangsa Indonesia asli, B. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, C. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, D. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sah yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun, E. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Jawabannya adalah C. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, ya. Oke, kita cek untuk pembahasannya. Pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1, ya. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lanjut nomor 18. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D ayat 2, ya, jawabannya adalah iya, betul, D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lanjut untuk pembahasannya, ya. Jadi pasal 20D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi. Jadi sebelum kita lanjut ke ayat 2 di sini, kita bahas ayat 1 dulu. Jadi ayat 1-nya berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi rekan Tani harus bisa membedakan, ya, antara pasal ayat 1 dan ayat 2-nya, ya. Lanjut nomor 19. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab A. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat. C. Tentara Nasional Indonesia. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. Segenap rakyat Indonesia. Jawabannya adalah iya, betul, A. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk pembahasannya, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pasal 2, pasal 1-nya berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pasal 30 ayat 2-nya berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut nomor 20. Sekurang-kurangnya berapa persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Jawabannya adalah ya 20% ya. Untuk pembahasannya pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ya. Jadi sebelum kita masuk ke pasal 31 ayat 4 ya, kita bahas dulu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian ayat 2 bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Untuk pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal 31 ayat 4 ya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lanjut nomor 21. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Kemanfaatan, D. Keberhasilan, E. Keutamaan. Jawabannya adalah iya betul B. Kekeluargaan. Kita bisa cek untuk pembahasannya yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, ini pasal 33 ayat 1. Kemudian untuk pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut nomor 22. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh A. Masyarakat, B. Keluarga terdekat, C. Yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara, D. Yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara, E. Negara. Jawabannya adalah ya betul E. Jadi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, untuk pembahasannya yaitu pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Untuk ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Untuk ayat 3 pasal 34 ya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lanjut nomor 23. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi A. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia, B. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, C. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, D. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, E. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Jawabannya adalah ya betul B. Jadi pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Untuk pembahasannya ya, pasal 35 ya, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36-nya ya, itu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pasal 36 ini ada 36A dan 36B ya. Untuk 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pasal 36B-nya, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya ya.
Lanjut nomor 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai atau hingga 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk A. Periode 8 tahun, B. Periode 7 tahun, C. Periode 6 tahun, D. Periode 5 tahun, E. Periode 4 tahun. Jawabannya adalah D. Lanjut untuk pembahasannya ya. Jadi rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM nasional 1 itu tahun 2005 hingga 2009, RPJM nasional 2 tahun 2010 hingga 2014. Kemudian RPJM nasional 3 tahun 2015 sampai 2019. Untuk yang keempat RPJM nasional 4 ya, tahun 2020 hingga 2024. Nah, dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 atau periode 20 hingga 2024. Lanjut nomor 25. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya titik-titik dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. A. 2/3 ditambah 1, B. 1/3 ditambah 1, C. 40% ditambah 1, D. 50% ditambah 1, E. 60% ditambah 1. Jawabannya adalah D. 50% ditambah 1. Untuk pembahasannya, pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ya berbunyi ya. Jadi pasal 37 ayat 1 teman bisa nyari sendiri ya, maksudnya nyari sendiri itu nyari referensi sendiri ya. Di Google banyak pasal 37 ayat 2, pasal 37 ayat 3. Untuk pasal 37 ayat 4-nya yang berbunyi putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi 50% ditambah 1. Oke, lanjut nomor 26. Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi sebanyak titik-titik kali. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah B ya, 2 kali. Jadi mohon maaf ini jawabannya salah ya teman-teman ya. Mohon dikoreksi ya. Kita lanjut ke pembahasan ya. Pembahasannya pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Maksudnya gini. Jadi setelah jabatan 5 tahun itu habis ya, maka kita bisa mengajukan lagi untuk menjadi presiden atau wakil presiden hanya 2 kali ya, untuk masa jabatan 5 tahun. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan titik-titik dengan disaksikan oleh titik-titik. Jawabannya adalah A. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. B. Pimpinan Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
D. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawabannya adalah iya, betul, E. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Untuk pembahasannya ya, teman bisa cek untuk pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 9 ayat 2. Ini jawabannya ya, pimpinan permusyawaratan rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung ya. Jadi jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan permusyawaratan rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Lanjut nomor 28. Dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan A. Keputusan Presiden, B. Ketetapan pemerintah, C. Dekret Presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang sementara. Jawabannya adalah iya, D. Peraturan pemerintah. Kita cek untuk pembahasannya pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya. Lanjut nomor 29. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawabannya adalah iya, betul, C. Jadi pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pembahasannya bisa cek ya, pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari sebelum kita lanjut ke ayat 2 ya, untuk bunyi daripada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian untuk ayat 2-nya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lanjut nomor 30. Badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara? A. Badan Pemeriksa Keuangan. B. Kementerian Keuangan. C. Bea dan Cukai. D. Pajak. E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah ya, betul, A. Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pembahasannya pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian untuk pasal 23E ayat 2 ya, Undang-Undang tahun 1945,
Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi itu saja ya teman-teman ya, nanti kita bahas untuk yang lain ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman tinggalin komentar, minta supportnya, minta dukungannya, serta mohon dikoreksi kalau ada yang salah, tinggalin komentar ya, nanti kedepannya kita perbaiki ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, and share, dan salam sukses, salam sejahtera. Ini adalah materi terbaru perangkat desa tahun 2022 tentang soal undang-undang tahun 1945 beserta jawaban dan pembahasan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.